Kementerian Pertanian membuat produk berbahan eukaliptus dengan teknologi nano yang diklaim bisa menangkal virus corona dalam bentuk kalung aromaterapi. Kalung tersebut rencananya akan diproduksi secara massal bulan Agustus mendatang. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementan mengklaim bahwa terobosan ini memiliki hasil pengujian eukaliptus terhadap virus influenza, virus beta, dan gamma corona yang menunjukkan kemampuan membunuh virus sebesar 80 sampai 100%. Penelitian tersebut merupakan hasil identifikasi melalui beberapa tanaman herbal dari jamu-jamuan seperti temulawak, jahe, jambu biji, dan minyak atsiri. Meski begitu, proses izin untuk produk eukaliptus dalam bentuk kalung ini masih diproses. Dan nantinya saat diproduksi secara massal, diharapkan masyarakat yang menggunakan kalung tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, kembali di Lunch Talk pemirsa, dan kita akan memulai dialog kita dengan topik kalung eukaliptus sebagai penangkis atau penangkal dari sebagai anti corona. Kementerian Pertanian ini membuat produk berbahan eukaliptus yang diklaim antivirus corona dalam bentuk kalung aromaterapi. Kalung itu rencananya akan diproduksi secara massal bulan depan. Lalu seperti apa khasiatnya? Kita akan membahas topik ini dengan Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Kementerian Pertanian, Indi Darmayanti, dan juga pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang sudah bergabung melalui Zoom. Namun kita sapa terlebih dahulu Pak Pandu Riono yang sudah lebih dulu bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Pandu. Selamat siang Mbak Sakri. Ya, terima kasih sudah hadir ya Pak. Sehat ya Pak ya? Ya, sama-sama. Oke, ini kita bisa bilang sedang heboh juga. Mulai muncul kalung eukaliptus. Kalau awam mungkin sudah banyak yang tahu, mungkin ibu-ibu juga sudah lebih kenal dengan eukaliptus. Ini bahan minyak kayu putih kalau tidak salah, begitu ya Pak Pandu ya. Tapi tiba-tiba bisa menjadi atau diklaim oleh Kementan sebagai antivirus corona. Apa pendapat dari para pakar epidemiologi saat ini, Pak? Iya, kalau itu kan klaim-klaim itu kan sulit dipahami pengertiannya apa gitu kan. Apakah dia sebagai obat atau sebagai herbal atau sebagai apa gitu loh. Jadi kan apalagi sebenarnya kan mengatakan corona gitu kan. Corona kan salah satu keluarga virus yang tidak sama dengan COVID-19. COVID-19 ini adalah khusus COVID yang memang bermutasi dan baru muncul dan ditemukan pada tahun 2019. Walaupun satu keluarga dengan SARS yang 2003, tapi beda. Dan kita melihat mereka mengatakan sebagai SARS-CoV, gitu. SARS-CoV, jadi belum ada satu atau dua. Ternyata sekarang atau disebut saja SARS-CoV 2003 gitu kan. Nah sekarang ini SARS-CoV, nama virusnya itu SARS-CoV 2019 atau SARS-CoV 2 gitu. Penyakitnya disebut COVID-19. Gitu. Ini yang menurut saya beda gitu. Jadi bisa saja mereka mengklaim bahwa ada efek terhadap corona atau virus-virus lain gitu. Jadi tapi kan efeknya juga dilihatnya pada ujinya pada tingkat sel, bukan pada manusia gitu. Jadi ini janganlah klaim pada tingkat sel kemudian diklaim sudah ada manfaatnya untuk pada manusia. Dan cara pemberiannya kan memang hanya dikenakan kalung atau mungkin punya produk-produk inhaler. Ya ini kan sebenarnya sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Tetapi silakanlah dipakai oleh masyarakat, tapi janganlah diklaim sebagai antivirus begitu. COVID-19. Oke, tapi kalau Anda melihat atau dari para pakar sendiri, pakar epidemiologi, sudah ada tidak sih sebenarnya penelitian atau jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa eukaliptus memang punya khasiat menangkal virus begitu, Pak Pandu? Sejauh ini banyak yang sudah bisa menangkal virus. Kita pakai masker saja kan juga bisa mencegah menangkal virus. Pakai sabun cuci tangan juga bisa membunuh virus. Jadi banyak yang kita bisa manfaatkan, bukan hanya eukaliptus gitu. Jadi perilaku-perilaku itu yang sebenarnya yang harus kita dorong gitu. Jadi bukan menggunakan produk-produk yang kemudian dalam bentuk-bentuk tertentu seperti kalung gitu kan,
Yang saya khawatirkan produk itu kayak jimat gitu, karena mempunyai anti terhadap COVID gitu kan. Jadi orang tidak mau lagi pakai masker atau mencuci tangan. Padahal itu anjuran pemerintah wajib untuk menggunakan masker pada situasi sekarang pandemi yang masih tinggi ini. Iya. Nah, apa yang kalau dari para peneliti dari sisi epidemiologinya, apa yang harus sebenarnya diluruskan seperti itu kepada masyarakat supaya masyarakat ini menjadi lebih paham? Jangan hanya karena kalau kita lihat betul tadi Pak Pandu katakan, mungkin sudah banyak kita melihat masyarakat menggunakan kalung yang ada berwarna biru, yang katanya antivirus, diimpor dari luar negeri, begitu kan. Lalu jadi lupa, jadi menggunakan masker, lupa dicuci tangan. Nah, ini apa yang sebenarnya harus diluruskan dan dipahami oleh masyarakat? Karena ini yang menyatakan justru dari Kementerian Pertanian, begitu. Iya, jadi banyak pihak dari pemerintah yang terlalu tergesa-gesa mengumumkan suatu temuan gitu kan. Temuan itu mungkin masih temuan yang tarafnya masih diuji laboratorium. Yang ini menurut saya, karena kalau sudah diklaim untuk bisa bermanfaat untuk manusia, itu melalui proses yang lebih kompleks, yaitu uji pada manusia dengan terus terang dengan metode-metode yang lebih baik, bukan hanya testimoni belaka. Nah, ini yang perlu kita sadari semua gitu. Bukan berarti ini tidak bermanfaat, tapi tidak bermanfaat seperti klaim yang mengatakan antivirus corona tadi. Yang menurut saya sih, karena yang bertanggung jawab di Republik ini kan otoritasnya pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi semua obat dan makanan atau herbal yang beredar di Indonesia ini harus melewati registrasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Badan POM. Dan Badan POM bisa saja melarang atau mencabut izin edar kalau tidak sesuai dengan klaim-klaim tadi. Artinya masih harus ada penelitian yang lebih menyeluruh. Kalau tadi Pak Pandu bilang ini baru diteliti sel ya, begitu ya Pak ya, belum diteliti langsung kepada manusia, begitu? Betul. Jadi seperti juga pada waktu sebulan lalu atau beberapa minggu yang lalu ya, penelitian yang menggunakan sel juga dari UNER gitu kan, yang kemudian diumumkan di gugus tugas dan dikatakan sebagai obat COVID-19 yang sebenarnya sebagian materi kimia obat itu sudah dipakai untuk pengobatan, dan mereka mengklaim kombinasi itu temuannya, dan itu pun masih di tingkat sel, belum di tingkat uji pada manusia. Dan sebagian sudah diuji pada manusia sebenarnya, dan hasilnya tidak bermanfaat gitu. Jadi misalnya hidrokloroquine dan beberapa kombinasi obat yang lain yang menurut saya kita perlu berhati-hatilah, jangan memberikan harapan palsu bahwa memang virus ini sulit untuk dicegah, diobati ya, tapi bisa dicegah. Mudah cara pencegahannya, yaitu dengan tadi, kalau dulu kan kita harus stay at home supaya tidak ada kontak dengan yang lain. Tetapi kan PSBB ini kan sudah mulai dilonggarkan. Jadi untuk mengurangi risiko, karena penularannya melalui droplet dari orang ke orang, ya kita tidak tahu siapa yang sebenarnya membawa virus. Satu-satunya cara adalah setiap orang menggunakan masker. Ini juga kita lakukan 100 tahun yang lalu pada waktu kita mengalami pandemi Spanish flu. Jadi pada saat itu hampir setiap orang menggunakan masker. Jadi wajib. Nah, kemudian juga kita juga mendorong orang untuk menjaga jarak, karena menjaga jarak itu juga ternyata mengurangi risiko dan selalu mencuci tangan, karena tangan kita ini seringkali memegang benda-benda yang mungkin sudah terkontaminasi dengan virus, dan kemudian kita menyentuh bagian wajah kita dan menjadi mudah terinfeksi. Tapi yang paling penting adalah menggunakan masker. Menggunakan masker. Kalau memang mau menggunakan kalung antivirusnya, itu pilihan masing-masing, tapi maskernya jangan lupa untuk digunakan, begitu ya Pak Pandu ya. Kita masih ada segmen selanjutnya untuk membahas topik ini, dan kita harapkan juga bisa tersambung dengan Ibu Indi Darmayanti dari Kementerian Pertanian nanti. Kita akan lanjutkan dialog ini, pemirsa, tetaplah bersama kami, Lanstock segera kembali usai jeda.